Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa dengan NIM F1G1240017 kelas C. Pada video ini saya akan memaparkan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Operasi. Saya akan menjelaskan beberapa materi mulai dari konsep dasar seperti pointer dan program counter, heap and stack, kemudian penjadwalan proses, manajemen memori, hingga penggunaan command prompt. Baik, langsung saja pada pembahasan soal yang pertama, yaitu pointer dan program counter. Pointer adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu data. Pointer banyak digunakan dalam pemrograman atau untuk mengakses atau memanipulasi data secara langsung di dalam memori. Sedangkan program counter atau PC adalah register pada CPU yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Program counter memastikan bahwa instruksi dalam program dijalankan secara berurutan sesuai dengan alurnya. Perbedaannya terletak pada fungsinya. Pointer digunakan untuk menunjuk ke data di memori, sedangkan program counter digunakan untuk mengatur jalannya eksekusi program di dalam CPU. Yang kedua, heap dan stack. Stack adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan informasi pemanggilan fungsi. Stack bekerja dengan prinsip last in, first out atau LIFO. Artinya, data yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Stack bersifat otomatis dan memiliki ukuran yang terbatas, tetapi proses aksesnya sangat cepat. Kemudian heap. Heap adalah area memori yang digunakan untuk alokasi memori secara dinamis. Heap memberikan fleksibilitas dalam penggunaan memori karena ukurannya lebih besar, namun pengelolaannya dilakukan secara manual dan aksesnya relatif lebih lambat dibandingkan dengan stack tadi. Nah, perbedaan utama antara keduanya yaitu stack bersifat otomatis dan cepat, sedangkan heap lebih fleksibel tetapi lebih kompleks dalam pengelolaannya. Kemudian soal yang ketiga, penjadwalan proses SJF dan prioritas preemptif. SJF non preemptif. Di sini saya menggunakan SJF non preemptif yaitu proses dengan waktu eksekusi paling kecil akan dijalankan terlebih dahulu dan proses yang sedang berjalan itu tidak bisa diganggu. Kemudian untuk alurnya sendiri pada waktu 0 hanya ada proses yaitu P1 sehingga P1 langsung dijalankan sampai selesai di waktu ke-7. Setelah itu saya melihat proses yang sudah datang. Prosesnya yaitu P2, P3, P4, dan juga P5. Dari semua proses tersebut, yang memiliki burst time paling kecil adalah P5, sehingga P5 dijalankan berikutnya. Untuk langkah selanjutnya, proses yang tersisa adalah P2, P3, dan juga P4. Urutan dipilih dari burst terkecil yaitu P2, kemudian P4, dan terakhir P3. Untuk Gantt chart-nya sendiri, yang terbentuk adalah P1 dari 0 sampai dengan 7, kemudian P5 sampai 10, P2 sampai 14, P4 sampai 19, dan P3 sampai 25. Untuk waktu tunggunya sendiri itu dihitung dari waktu mulai dikurangi waktu datang. Setelah dihitung, diperolehlah rata-rata waktu tunggu sebesar 6,6. Kemudian untuk turnaround time, itu dia dihitung dari waktu selesai dikurangi dengan waktu datang dan diperolehlah rata-rata sebesar 11,6. Kemudian untuk yang prioritas preemptif, di sini saya menggunakan prioritas preemptif, di mana proses dengan prioritas ini lebih tinggi dapat menghentikan proses yang sedang berjalan. Semakin kecil angka prioritas, maka semakin tinggi prioritasnya. Untuk alur-alurnya sendiri, dia pada waktu ke-0 hanya ada P1, sehingga P1 dijalankan.
Pada waktu 2, P2 datang dengan prioritas lebih tinggi, sehingga P1 dihentikan dan P2 dijalankan. Setelah P2 selesai, pada waktu ke-6 datang P5 dengan prioritas tinggi, sehingga P5 dijalankan sampai selesai di waktu ke-9. Setelah itu, P1 dilanjutkan kembali sampai selesai di waktu ke-14. Kemudian dilanjutkan dengan P4 dan terakhir P3. Untuk Gantt chart-nya sendiri yang terbentuk adalah P1, P2, P5, P1, dan P4 dan P3 sesuai dengan interval waktunya. Untuk hasil turnaround time-nya dia dihitung dari waktu selesai dikurangi dengan waktu datang, sedangkan untuk waktu tunggu diperoleh dari turnaround time dikurangi dengan burst time-nya. Nah, dari hasil perhitungan diperolehlah rata-rata waktu tunggu sebesar 6,2 dan turnaround time-nya sebesar 11,2. Kemudian untuk soal keempat yaitu manajemen memori. Yang pertama cara kerja paging. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu pertama, sistem operasi akan membagi RAM sebesar 8 GB menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran tetap yang disebut page frame. Misalnya 4 kilo 4 Untuk soal keempat yaitu manajemen memori. Cara kerja paging, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sistem operasi akan membagi RAM sebesar 8 GB menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran tetap yang disebut dengan page frame. Misalnya 4 KB per frame. Kedua, aplikasi yang berukuran 5 GB juga akan dibagi menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran yang sama, yang disebut dengan page. Ketiga, ketika aplikasi dijalankan, sistem operasi tidak langsung memuat seluruh 5 GB yang ada ke dalam RAM, tetapi hanya memuat page yang sedang dibutuhkan saja, yang disebut dengan domain paging. Kemudian yang keempat, sistem operasi menggunakan page table untuk mencatat hubungan antara page dari aplikasi dengan page RAM frame di dalam RAM. Kemudian yang kelima, page-page tersebut dapat ditempatkan di mana saja di RAM, tidak harus berurutan ataupun juga bersebelahan. Kemudian yang keenam, ketika aplikasi membutuhkan data yang belum ada di dalam RAM, maka akan terjadi page fault dan sistem akan mengambil data tersebut dari disk ke RAM. Kemudian untuk paging membuat penggunaan RAM lebih fleksibel dan juga efisien. Adapun cara kerja dari segmentation. Langkah-langkahnya, yang pertama, aplikasi dibagi berdasarkan ukuran tetap, tetapi berdasarkan struktur logika program seperti segmen kode program, segmen data, segmen stack, dan juga segmen stack. Kedua, setiap segmen memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan programnya. Yang ketiga, sistem operasi akan mencari ruang kosong di dalam RAM untuk menempatkan masing-masing segmen tersebut. Kemudian yang keempat, untuk setiap segmen harus ditempatkan secara utuh dalam satu blok memori yang cukup besar dan juga yang dapat dibilang kontinu. Kelima, sistem menggunakan segment table untuk menyimpan informasi lokasi dan ukuran untuk setiap segmen. Dan yang keenam, jika tidak ada ruang yang cukup besar untuk suatu segmen, maka proses tidak dapat dimuat meskipun total RAM masih cukup. Ini biasanya disebut dengan fragmentasi eksternal. Nah, untuk itu segmentation lebih sesuai struktur program tetapi kurang fleksibilitas. Dan untuk perbandingannya sendiri, menurut saya itu paging lebih unggul karena memori bisa digunakan secara acak tanpa harus berurutan.
sehingga tidak terjadi fragmentasi eksternal, namun paging memiliki sedikit pemborosan ruang di dalam page yang disebut fragmentasi internal, yaitu kebalikannya. Dan kemudian sebaliknya, segmentation dia ini lebih mudah dipahami karena dia dapat mengikuti struktur program, tetapi memiliki kelemahan utama yaitu fragmentasi eksternal, di mana memori kosong akan terpecah-pecah sehingga sangat amat sulit untuk digunakan. Nah, untuk yang ketiga, ketika semisal saya sebagai seorang perancang sistem operasi, mungkin saya akan memilih paging. Mengapa paging? Karena uh, pertimbangannya semisal aplikasinya berukuran besar 5 GB membutuhkan manajemen memori yang fleksibel. Paging memungkinkan bagian aplikasi dimuat secara bertahap, tidak harus sekaligus, dan juga tidak ada masalah fragmentasi internal, lebih cocok untuk sistem modern yang sekiranya menjalankan banyak proses sekaligus dalam satu waktu. Kemudian jadi paging ini menurut saya lebih efisien, stabil, dan juga optimal untuk kasus ini. Kemudian untuk soal yang kelima yaitu command prompt, langkah-langkahnya mungkin yang saya lihat berdasarkan modul praktikum command prompt, yang pertama saya akan lakukan adalah membuka CMD atau CMD dengan menekan tombol Windows plus R, kemudian mengetikkan CMD dan menekan enter. Selanjutnya saya masuk ke direktori user dengan menggunakan perintah cd. Saya akan mengetik cd si user nama saya. Perintah cd digunakan sendiri untuk berpindah ke direktori. Kemudian saya membuat folder dengan NIM saya. NIM saya sendiri semisal F1G124.017, maka saya akan mengetik mkdir F1G124.017. Perintah mkdir ini digunakan untuk membuat folder baru di dalam CMD. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam folder tersebut dengan perintah cd F1G124.017. Selanjutnya saya membuat file teks menggunakan perintah echo. Semisal saya ingin membuat file dengan isi hari ini saya belajar sistem operasi, maka saya akan mengetik echo hari ini saya belajar sistem operasi lebih besar catatan.txt. Perintah echo ini digunakan untuk membuat file sekaligus menuliskan isi ke dalam file tersebut. Nah, untuk melihat isi file tersebut ini, saya dapat menggunakan perintah type catatan.txt. Nah, kemudian jika saya ingin mengganti isi file tersebut dengan kata lain, saya cukup mengetik echo hari ini saya sedang ujian UTS, lebih besar catatan.txt. Nah, tanda lebih besar ini berfungsi untuk menimpa atau mengganti isi file sebelumnya. Nah, jika saya ingin menambahkan isi tanpa menghapus teks yang lama, saya bisa menggunakan echo tambahkan teks lebih besar catatan.txt. Nah, dengan demikian saya telah menggunakan beberapa perintah dasar CMD seperti cd, mkdir, echo, dan juga type untuk mengelola file dan juga folder sesuai dengan modul praktikum yang pernah Bapak dosen berikan. Kemudian dengan langkah-langkah tersebut juga saya berhasil membuat folder, membuat file, dan mengubah isi file menggunakan command prompt. Nah, mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang baik terkait materi yang telah dibahas sebelumnya. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekiranya ada salah perkataan selama saya membuat video UTS ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.